masih setia bersama kami dalam acara Proses dan mengingatkan, menghimbau kepada para pemirsa karena kasus COVID meningkat, maka jangan lupa protokol kesehatan harus kita taati ya. Supaya kita tidak menjadi korban terpapar virus COVID-19. Iya betul, tetap jaga 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tambah satu lagi Pak Tri, meningkatkan imunitas. Tahu tidak jenengan? Saya masih imut ya. Meningkatkan imunitas. Iya, Pak Tri imut-imut, saya amit-amit Pak. Gini Saya bagus. harus mikir, nah imut-imut seperti ini. Lah kecil kok, nek jenengan yo ora imut-imut. Kalau Ya, saya amit-amit saja Pak, itu ya. Baik, tentang beras. Malah cerita Beras, ya tadi yang mau nyontoke kuwi lho, garek mosok legalisir fotokopine langsung mentah, nek beras mentah. Jadi kita menyambung yang tadi, untuk legalisir itu sebetulnya prosesnya sangat gampang. Kalau sekolah itu kepala sekolahnya pas ada 10 menit selesai. Paling lama 10 menit. Jadi datang menyodorkan kepada urusan kesiswaan, langsung dicap, langsung tanda tangan kepala sekolah, habis tanda tangan distempel diberikan kepada yang bersangkutan dan gratis. Pelayanan di sekolah tidak ada yang lain. semua sekolah. Selama ini kan yang gratis. Administrasi, Mas, administrasi Wah, dulu nggak itu. ada. Ya, Sekarang nggak ada ya. Nggak ada. Oh iya. Jadi itu legalisir itu adalah merupakan salah satu pelayanan administrasi di sekolah. Sedangkan pelayanan administrasi sekolah itu ada kepegawaian, ada keuangan yang menangani bantuan, ada menangani BOS, juga ada sarana prasarana, ada hubungan dengan masyarakat, ada surat dan arsip, ada kurikulumnya. Dan yang sekarang ini yang paling kelihatan vital itu surat dan arsip. Kadang-kadang seorang agendaris itu lupa mengarsipkan surat, sehingga pada waktu dibutuhkan Dicari sulit. Nah, maka dengan kearsipan itu harus ada nomornya dan sebagainya betul. ya, supaya dengan kerepotan para agendaris mencari arsip ini, saya sudah membuat suatu aplikasi Mas Agus, judulnya SIMSA, Sistem Administrasi Surat dan Arsip. Jadi kalau menggunakan aplikasi SIMSA yang saya buat ini, dia tinggal buat klik, memasukkan kode sudah keluar suratnya. Jadi Luar biasa. Kalau dulu mencari surat setengah jam ora ketemu, sekarang 1 menit dimasukkan kodenya, diklik sudah keluar. Ya. Ini untuk semua sekolah. Apa di sekolahnya Pak Suwarto? Semua sekolah bisa menggunakan aplikasi ini. Kalau memang mau menggunakan, mau membuka, silahkan buka saja di trisuwarto.com. Ini apa namanya? Pencipta sendiri ya. Ini labelnya sendiri. Label ini Trisuwarto. Iya. SIMSA ini saya ciptakan pada waktu saya akan mengikuti prestasi, mengikuti lomba prestasi. Nah, saya buat pada tahun 2016. 16 itu saya ikut prestasi tingkat kabupaten, alhamdulillah diberi amanah peringkat 1. Prestasi apa itu? Prestasi tenaga administrasi sekolah. Nulis-nulis kuwi lho. Iya. Kabupaten. Tapi kalau sekarang kan sudah komputerisasi ya, enggak kayak dulu ya. Tidak pakai sekarang pakai, makanya harus ada aplikasi itu sebagai best practice-nya. Kemudian lomba itu kan berjenjang sampai provinsi dan pusat. 2016 Temanggung tidak mengirimkan, 2017 ada lagi. Saya suruh ikut peringkat 1 lagi. Peringkat 1. Kemudian di tahun 2017 saya mengikuti lomba di tingkat provinsi. Alhamdulillah juga peringkat 1. Kemudian di tahun 2017 itu ada lomba di tingkat pusat, di nasional. Apa enggak bosan kok satu terus itu ya? Kok kenapa kok harus satu terus? Maunya saya istirahat, peringkat loro kan yuk mundur, jadi ke sono lah. Kok menjadi peringkat 1 saya juga nggak tahu. Terus 2017 ikut lomba nasional cancel karena saya dikatakan jeruk makan jeruk. Kok jadi, bisa? Iya, karena aturan untuk pembuatan atau aturan lomba prestasi ini, baik kisi-kisi, pedomannya maupun juknisnya itu saya orang dalam, orang di kementerian membuat itu.
dengan teman-teman satu tim Mosok yang membuat menjadi ikut peserta lomba. kan begitu. Kan jeruk makan jeruk. Ya. Oh, Ya, kisi-kisinya begitu. sudah tahu. Oh. Mesti menang. Menang, gitu. Kalau juara satu lagi bosen. Ya, ya Ayo curang gimana? lah. Kalau sakit masuk Iya. rumah sakit Iya, siapa yang bayar? ya? Nah, kan Iya, begitu. Terus di 2018 karena prestasi itu yang pegang di Jawa Tengah saya disuruh berangkat, Mbak. Suruh berangkat sampai sana, ya teman-teman, pulang. Ini Iya. jeruk makan jeruk. Ditolak Teman-teman ya. juri pun Iya. juga menolak saya, tapi saya punya prinsip. Saya tidak juara, tidak apa-apa, yang penting tidak disuruh pulang, kan gitu. Gitu akhirnya. Iya, Karena Nekat Iya, juga iya, ya, Bos ya. peserta ngeyel. Iya. saya sudah iya. dikirim duta dari Jawa Tengah, kok mau dipulangkan 2 kali? Ya nggak mau. Nah, tapi kalau sudah sembuh kan memang dipulangkan. Iya. gitu. Kenapa kok Iya, harus tetap di pasien-pasien sana? di rumah sakit jiwa itu kalau sembuh kan memang Iya, dipulangkan. iya, harusnya begitu di Iya, sana kan iya, juga iya. memperkeruh suasana, Betul, menambah nambah kapasitas dan itu, sebagainya. nambah Nah, konsumsi kalau ini sembuh juga. ya dipulangkan. Pulangkan, ya, Kenapa Iya. enggak mau pulang Iya. dia? Ya akhirnya itu teman-teman bingung. Alhamdulillah memang garis Tuhan untuk menjadi Iya. juara, bisa menjadi juara di tingkat nasional. Nah, ada Oke. trofinya, ada sertifikat yang ditandatangani Pak Menteri, Ya. kan gitu. Wah, tepuk tangan Pak Jadi prestasi Tri. itu harus merambat, Pak, dari bawah, bagaimana mengelola administrasi, terus tingkat kabupaten sampai pusat. Iya, saya itu sering Tapi ular itu kadang-kadang merambatnya enggak dari bawah loh, langsung Iya. atas ya, merambatnya. Oh, Iya. saya saja merambat terus tapi tidak pernah berprestasi kok. Itu merambat ngelapi kaca itu kan dari bawah. Nah, ini kan memang cocoknya itu kalau kamu itu jadi pengusaha. Apa? Jadi usaha. Terus Anda berhasil ya usaha. Ini nyatanya kan saya Usaha. lagi usaha mau kerja di kantoran. Oh, ini belum dilegalisir Terus itu sekarang tadi. tantangannya besar loh, tenaga administrasi kamu? itu mempunyai suatu tantangan yang besar, Pak. Jadi tantangannya sekarang ini boleh dikatakan krisis tenaga administrasi sekolah. Jumlah PNS-nya itu satu sekolah ada yang tidak punya PNS. Jadi ada yang hanya punya satu. Permasalahannya ada yang dimutasi ke SKPD yang lain dan ada yang pensiun. Nah, sayangnya pemerintah lama menambah tenaga Regenerasinya administrasi. ya, Iya, regenerasinya. untuk rekrutmennya itu lama. Beda dengan Pak Guru, setiap tahun ada. Kuwi wis iso masih ada tenaga guru yang wiyata bakti sekian banyaknya, padahal Iya, Pak Guru itu seneng kok. Pak seneng. Guru paling ditanyain kemarin, Pak Guru yang ini apa namanya gitu kok. Yang mana? Gitu. Iya. jadi tantangan tenaga administrasi sekolah itu salah satunya adalah krisis tenaga administrasi yang PNS. Nggak percaya, krisis itu krisis keuangan. Tenaga kok Nah, krisis. kalau begitu pertanyaannya apa yang sudah dilakukan Bapak untuk untuk mengurangi krisis atau menekan krisis ini Ya. gitu. Nah, upaya saya sejak tahun 2016, saya bergabung di kementerian dari tanggal 9 Februari 2016, itu sudah membuat perencanaan kebutuhan tenaga administrasi sekolah. Nah, waktu itu usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sesuai dengan Permen 24 Ya. tahun 2008 adalah tenaga pelaksana. Itu usul terus, Pak. Ya. Tetapi jarang dikabulkan, bahkan tidak pernah dikabulkan penambahan tenaga administrasi dari 2016 ke sekarang ini. Ini menjadi catatan ya, Ya, barangkali catatan. ini momen baik untuk menangkap aspirasinya Pak Tri ya, supaya Iya, tenaga administrasi kesehatan itu tidak krisis tenaga, tidak kurang dan Iya. sebagainya. Ya, berarti saya daftarnya pakai ini ijazah Iya, ya. iya. Saya bagian administrasi Administrasi saja, sekolah. ya Bos Iya, ya. iya, karena kalau misalnya kebetulan prasinya enggak ada kan bisa pakai rambangan. Jadi administrasi Ya, atau ya sudah, admis nggak jadi, nggak Iya, jadi. ini Mau ahli jadi tukang, rambangan. jadi tukang sapu saja nggak apa-apa, nggak mau. Setelah Kalau dipelajari oleh Pak Dirjen, perencanaan kebutuhan itu untuk tenaga pelaksana itu ternyata di Menpan jatuh pada urutan yang nomor sekian, sangat jauh sekali, Gus. Jadi maunya pemerintah, tenaga sekarang itu bukan tenaga pelaksana. Pemerintah itu menghendaki tenaga yang terampil dan tenaga yang ahli. Makanya program Pak Jokowi, 5 programnya itu yang ketiga adalah penyetaraan birokrasi untuk investasi. Salah satunya adalah penyempurnaan eselonisasi eselon 3
3 dan 4 berdampak kepada tenaga pelaksana. Nah, oh ini toh ketemu, ternyata nek usul sebagai tenaga pelaksana tidak di GTK, ada di nomor sekian. Maka pada bulan Januari sampai Maret 2021 kami bersama tim itu membuat suatu perencanaan kebutuhan yang alokasi kedepannya menggunakan jabatan fungsional. Kalau itu lulusan apa ya? Kalau atau harus Administrasi ini IT atau apa? Nah gini, kalau kita usulnya menggunakan jabatan pelaksana itu ijazahnya atau standar kualifikasinya SMA sederajat. Tetapi kalau dengan peraturan yang baru ini ada P3K, ada CPNS yang mengarah ke sana sesuai dengan peraturan baru itu minimal D3. Saya enggak jadi bos Nah, daftarnya. itu namanya krisis SDM. Padahal tenaga administrasi sekolah sekarang ini yang Wiyata Bakti atau PTT itu 80% lulusannya SLTA sederajat. Pertanyaannya kenapa yang SLTA yang Wiyata Bakti itu malah tidak ditarik ke sana? Nah ini Mas Agus, maka tadi kita katakan dalam pengusulan perencanaan kebutuhan ini tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan 2 opsi. Opsi pertama adalah mengusulkan lewat tenaga pelaksana, opsi yang kedua menggunakan opsi jabatan fungsional. Mengapa ada jabatan fungsional? Pemerintah itu senang dengan seorang pegawai yang punya keterampilan dan keahlian. Jadi jabatan pelaksana, orang yang memangku jabatan pelaksana itu dianggap tidak terampil dan Kita tidak tahan ahli. dulu. Padahal mahir banget itu. Ya padahal tahan dulu. Nggak jadi. Pemirsa Nggak jadi makin menarik ya padahal ya. Iya. Bentar, padahal akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini ya. Tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses.